ketika sehat, ambil masa sehat itu untuk menumpuk pahala, 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 pahala. Sebelum datang masa sakit, seringkali kita susah meraih pahala karena merasa uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد حاضرين dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap asatidz yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka dalam kebaikan. Hafizahumullah. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, sejatinya kunjungan kami ke Kalimantan Selatan ini adalah di dalam rangka menyambut undangan senior kami, para asatidz di sini, bukan dalam rangka menggurui, karena kami yakin jamaah sekalian telah dan terus akan mendapatkan ilmu dari para asatidz yang kita muliakan bersama itu. Namun semangat kita adalah semangat saling mengingatkan, saling menasihati. Dan inilah yang harus senantiasa tegak di tengah-tengah kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Beliau ulang 3 kali. Dan nasihat itu diberikan kepada segenap kaum muslimin, li'a'immatil muslimina wa ammatihim. Maka dalam rangka itu pula, bukan dalam rangka
mencari jumlah yang banyak, apalagi wal'iyadzubillah mencari popularitas, atau sekedar menumpuk wawasan, pengetahuan, atau tidak pula dalam rangka sekedar ya nggak enak kalau tidak hadir, nanti dicari dan ditanya. Tidak. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita di kesempatan hari ini untuk bisa bersama-sama saling mengingatkan. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan kepada kita. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan untuk kita agar kalbu kita menjadi lunak dan iman kita bertambah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh hanya kaum mukminin hakiki sajalah yang apabila mereka diingatkan tentang Allah, ada yang tergetar takut di dalam kalbu mereka, yang pengakuan imannya ada kedustaan, dia diingatkan tentang Allah, tidak ada yang tergetar di dalam hatinya. Tapi seorang mukmin ketika diingatkan tentang Allah, maka tergetar hatinya. Ada yang terpanggil dalam jiwa dan sanubarinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Bukan flat saja, sama. Dibacakan ayat, tidak dibacakan ayat, disampaikan nasihat, tidak disampaikan nasihat, sama saja keadaan dan kondisinya. Maka ini bukan kalbu yang subur. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innamal mu'minun, hanya kaum beriman sajalah dengan keimanan yang baik, dengan keimanan yang sempurna, dengan keimanan yang istimewa. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Imannya bertambah. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, selain mengharapkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama inginkan keluar dari majlis ini, saya dan hadirin hadirat sekalian, atau siapapun yang menyimak kebersamaan kita ini dari kejauhan di tempatnya masing-masing, kita selesai dari majlis ini agar semakin dekat kepada Allah, agar semakin takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, meningkatkan semangat ibadah, meningkatkan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini insyaallah adalah tentang sebuah fenomena yang barangkali kita semua mengalaminya. Kita semua tanpa terkecuali mengalaminya, yaitu fenomena suka menunda kebaikan. Nanti saja, tanggung sebentar lagi, besok sekalian, nanti sore, saat momennya pas, dan sejuta satu alasan yang menyebabkan kita menunda kebaikan. Dikatakan oleh para ulama ussalaf, disebutkan bahwa seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "At-taswif jundun min junudi iblis." Menunda adalah salah satu di antara tentara-tentara iblis. Artinya bisikan yang dihembuskan oleh iblis dengan tujuan tertunda atau tergagalkannya kebaikan. Diakui atau tidak, kita semua tanpa terkecuali
saya termasuk di dalamnya. Kita bukan jarang tapi sering. Nantilah, insyaallah. Kata-kata insyaallah ini menjadi andalan, seakan-akan baik, insyaallah. Tapi maksudnya enggak. Ayo kita berkunjung ke fulan. Sudah lama kita tidak bersilaturahmi kepada kerabat fulan, jauh tempatnya. Insyaallah lah. Nanti kita agendakan. Sudah diagendakan. Kayaknya belum tepat ini. Nanti bulan depan. Terus begitu. Maka sebagai salah satu persiapan kita menyambut bulan mulia Ramadan, semoga ini bisa kita tanggulangi dengan ilmu, di atas tuntunan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, di atas tuntunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengingatkan kita semua sebuah ayat. InsyaAllah ayat ini sudah sangat sering lewat di pendengaran kita. Mungkin ada juga disebutkan dalam pembahasan ustadz-ustadz kita di majlis ilmu mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsi dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Ayat semisal ini Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 185. Awal ayatnya sama, ujungnya beda. Di sini surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Siapapun dia, kaya, miskin, tua, muda, sehat, sakit, di kampung, di kota, di ibu kota, dalam keadaan berkedudukan tinggi, atau orang biasa saja, seorang pemimpin, seorang rakyat jelata, sama. Kematian akan datang kepada semua insan yang punya nafs. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Diingatkannya kita tentang kematian agar kita tidak terbuai dengan bisikan penundaan nanti. Sementara kematian itu datang tiba-tiba, tidak permisi. Sebagian orang berpikir kematian itu hanya menyapa orang-orang yang diuji dengan sakit keras. Berapa sering kita dengar ada orang yang begitu sehat, segar, bugar, bahkan dia adalah ikon produk-produk kesehatan untuk prima, dia meninggal dunia dalam keadaan tanpa sebab sakit sedikit pun. Siapa yang menentukan ajal? Allah subhanahu wa ta'ala. Semalam di Masjid Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Ustadz Aiman hafizahullah membacakan kita di rakaat yang kedua sebuah ayat yang semoga akan selalu kita ingat. Ada yang ingat? Ustadz Aiman baca apa di rakaat kedua salat maghrib semalam? Lupa? Naam? Oh, itu salat Isya. Salat Isya At-Tin Al-Ma'un. Saya tanya salat maghrib. Mumtaz. Kasih hadiah, mana hadiahnya? Oh, Masya Allah. Ada hadiah disiapkan. Beliau menyebutkan tidak tepat sebetulnya, tapi isinya samalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Al-Ustaz semalam terlupa kata-kata madza. Kemudian beliau ulangi dengan menyebutkan sempurna. Masya Allah. Dhabit. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah, di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Satu. Wa yunazzilul ghaits. Dan dia sajalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, bukan pawang. Wa ya'lamu ma fil arham. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sajalah ilmu tentang semua rahim secara umum dan terperinci. Dokter-dokter spesialis kandungan, bahkan yang konsultan sekalipun hanya tahu fisik anak itu. Coba tanyakan kepada konsultan, sudah yang paling ahlinya barangkali, atau profesor kandungan misalnya, "Dok, anak ini rizkinya gimana, Dok?" Kira-kira si dokter bisa jawab? Jodohnya siapa, Dok? Bahagia apa sengsara, Dok? Amal ibadahnya gimana? Ajalnya? Apalagi? Yang dokter ketahui itu pun hanya terawang. Laki-laki, perempuan, jantungnya sehat, paru-parunya normal, aliran darahnya normal, paling sekedar itu. Dan tidak sedikit pula diprediksi laki-laki ternyata perempuan, diprediksi perempuan berkali-kali USG ternyata laki-laki. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu semua yang ada di dalam rahim. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Tidak satu jiwa pun mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Ada yang tahu? Jangankan esok, barangkali kita nanti malam sudah meninggal dunia. Maka tepis bisikan penundaan kebaikan itu dengan mengingat bahwa saya adalah selama jiwa masih hidup, maka akan mungkin mati kapan saja tanpa permisi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak satu jiwa pun mengetahui apa yang terjadi esok hari, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak tentang dirinya, tidak pula tentang orang lain, apalagi tentang sebuah negeri. Makanya sekarang ini zaman yang luar biasa ya, mengerikan. Banyak orang bicara tentang yang bukan urusannya. Bicara tentang negara, bicara tentang ekonomi, bicara tentang politik, bicara. Dia hanya seorang karyawan misalnya. Ya akhi, Nabi SAW berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan nilai Islam seorang hamba adalah dia tinggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Bukan urusan kita, diam. Sibuk dengan sesuatu yang bukan urusan kita, bahkan tidak bermanfaat buat kita. Waktu habis, pikiran habis, tenaga habis, tidak kembali menjadi kebaikan apalagi pahala buat kita, tinggalkan. Tidak seorang pun di antara kita tahu apa yang akan terjadi esok hari. Maka jangan tunda-tunda kebaikan sampai esok. Nanti kita akan lanjutkan kembali yang berkaitan dengan ini. Kemudian yang kelima Allah sebutkan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak satu jiwa pun yang mengetahui di bagian bumi Allah manakah dia akan wafat. Di atas kasur, nyaman ber-AC, atau saat berolahraga bahkan, atau saat di atas air, atau saat di atas udara, kita tidak tahu. Dan subhanallah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat.
Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan semua kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ini Allah ingatkan kita, semua jiwa akan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami coba kalian dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai ujian. Jadi kalau dalam kehidupan itu ada drama, ada dinamika, wajar. Tidak semuanya enak, sebagaimana tidak semuanya buruk. Tapi Ustadz, ada Ustadz orang yang sangat nestapa Ustadz. Pakaian kurang, makanan kurang, tempat tinggal tidak ada. Dia keliaran di mana-mana, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak jelas. Kalau seorang hamba itu adalah hamba yang mukmin, dia tidak melihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Emang ada yang lebih miskin? Banyak. Emang ada yang lebih susah? Banyak. Di belahan negara di dunia ini ada orang yang kemudian setiap hari mendengarkan cuit. Apa bisa hidup nyaman orang seperti itu? Di Masjidil Aqsa misalnya. Semoga semua kita bisa ke Masjidil Aqsa. Nah, orang mau masuk ke Masjidil Aqsa harus berhadapan dengan tentara Yahudi yang mengacungkan senjata. Tidak sedikit dari mereka, bahkan mungkin seluruhnya, bukan ke bawah itu. Arah senjatanya itu begini. Salah-salah pun mungkin dia bisa tarik pelatuknya, tes. Apa mau dikata? Kalau lihatnya ke atas susah untuk bersyukur, susah untuk produktif beramal. Tapi kalau lihatnya ke bawah, saya harus banyak bersyukur. Saya tidak punya rumah, saya susah makan, saya nggak punya baju bagus. Saya masih aman bisa salat 5 waktu. Saya bisa membaca Al-Quran, saya bisa duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa nabluukum, kehidupan dunia ini memang ujian. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicoba dengan kesusahan, keburukan, dicoba dengan kebaikan. Fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semua akan kembali. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah, kalau kita itu ujian, sekarang ini ujian, tapi kita tidak tahu deadline-nya, berapa sisa waktu yang kita miliki dalam ujian ini. Karena ajal tadi tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu bagaimana? Mau kita tunda-tunda? Padahal mungkin saja pada saat kebaikan kita tunda, kemudian datang ajal, ternyata wal'iyadzubillah dalam keadaan buruk, sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis ini menarik untuk kita perhatikan karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam deretan 42 hadis arba'in nawawiyah. Dan Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Arba'in, beliau menjelaskan bahwa hadis-hadis yang akan beliau masukkan ke dalam kitab Arba'in ini adalah hadis-hadis pokok agama. Bahkan beliau bersemangat untuk berkomitmen, bersemangat untuk menjadikan hadis-hadis ini termasuk jawami'ul kalim, ucapan Nabi yang ringkas namun maknanya luas, ucapan Nabi yang singkat namun maknanya padat, jawami'ul kalim. Ternyata hadis yang sebentar lagi akan saya bacakan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in Nawawiyah, menunjukkan bahwa hadis ini merupakan salah satu tonggak agama, penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dalam menjalankan ujian kehidupan dunia. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Kenal dengan Ibnu Umar? Siapa Abdullah ibn Umar? Putranya
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jangan tanya tentang kedekatan Umar kepada Nabi, terlalu banyak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah mertua Nabi. Mertua Nabi, karena Nabi SAW menikah dengan Hafsah bintu Umar. Berarti Abdullah ibnu Umar ipar Nabi, selisih usia. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab adalah iparnya Nabi, karena Nabi menikah dengan saudarinya Abdullah, yaitu Hafsah. Tapi selisih usia jauh. Abdullah ibnu Umar bercerita. Dalam cerita ini terdapat hadis Nabi yang berkaitan langsung dengan pembahasan kita. Kata Abdullah ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam raih pundakku sambil berkata. Mungkin bisa saja diraih dari arah depan, atau bisa saja diraih dari arah samping kanan atau samping kiri. Tapi ini body language, bahasa tubuh. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa verbal, lisan, diiringi dengan bahasa tubuh, maka ini lebih mengena sekaligus lebih mendalam pada memori dibandingkan secara verbal. Coba saja, terutama bagi yang sudah punya anak. Dari sini dia akan berkata, anaknya di sana jarak 5 meter, 3 meter. Nak, ketika makan duduk. Akan berbeda jika dia melakukan ini. Sini nak, sini sayang, sini, duduk nak. Sambil dirangkul begini, anakku, makanlah dengan duduk. Kira-kira anak itu akan lebih mengingat yang itu atau yang ini? Yang pertama atau yang kedua? Ada bahasa tubuh, dirangkul, menunjukkan kedekatan, menunjukkan perhatian, empati dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan pesan kepada Abdullah bin Umar. Walaupun pesan ini tidak hanya berlaku bagi Abdullah bin Umar saja, tapi juga buat kita semua sebagai umatnya, karena berlaku kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu berlaku dengan keumuman lafal sabda Nabi, tidak terikat hanya pada sebab tertentu saja. Iya, memang pertama kali diutarakan ada sebuah kejadian yang khusus, tapi isi esensi yang Nabi sampaikan di dalam sabda tersebut bersifat umum untuk seluruh umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul pundakku, beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Dah, situ saja. Satu kata. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. 6 kata dalam bahasa Arab. Hiduplah engkau di dunia seakan engkau adalah orang asing atau penyeberang jalan. Hiduplah engkau di dunia seakan engkau adalah orang asing atau penyeberang jalan. Saya misalnya, saya asing ini di sini. Karena saya asing, ketika saya merencanakan perjalanan, saya coba pelajari, oh ternyata hanya dari hari Jumat sampai hari Ahad. Maka saya hanya bawa baju untuk 3 hari. Saya bawa perlengkapan mandi sekedar untuk 3 hari. Kenapa? Saya tahu saya tidak akan lama di sini, saya akan kembali. Begitu juga pian sekalian. Kemana perjalanan? Kita akan perhitungkan, mau umroh,
Mau umroh kan? Mau? Nanti diajak sama Ustadz Khairullah. 9 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 15 hari, kita pasti perhitungan. Oh kalau 9 hari bajunya segini saja, kalau 12 hari tambah 1-2 lagi, kalau 13 hari tambah lagi. Atau ada sistem, oh ini dicuci dulu, nanti kalau udah kering pakai lagi. Semua kita persiapkan tapi dengan satu clue, sementara. Kenapa? Karena kita tahu kita hanya singgah sebentar saja. Dalam perjalanan sesaat saja, bukan tempat kita di sana. Kita akan kembali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bagaimana melihat kehidupan dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seakan engkau adalah orang asing di dunia yang tidak selamanya di dalam dunia. Aw 'abiru sabil, hanya menyeberang jalan saja. Selebar-lebarnya jalan, senyaman-nyamannya aspal sebuah jalan, tidak mungkin ada orang menyeberang, oh asik juga di jalan ini, kemudian dia tidur di tengah jalan. Tidak mungkin. Dia akan tuntaskan sampai ke tepian jalan yang lain. Karena dia niat menyeberang saja, bukan ingin berada di tengah jalan. Karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam di sebuah kesempatan, beliau tidur. Ketika terbangun, terlihat beberapa sisi tubuh Nabi menyisakan bekas tikar. Terlihat oleh para sahabat. Wallahu a'lam, dalam bayangan saya ketika membaca riwayat tersebut, mungkin beliau itu pakai rida seperti orang umroh itu. Ada izar, kain ihram dipakai seperti halnya sarung, kemudian ada yang diselendangkan di atas bahu. Berarti kan sisi kanan dan sisi kirinya mungkin terbuka, apalagi ketika berbaring. Nabi SAW berbaring, tidur, kemudian ketika terjaga terlihat ada bekas tikar. Maka sebagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, izinkan kami untuk menyiapkan kasur empuk untuk engkau. Apa jawaban Nabi SAW? Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Kata beliau, tidaklah kehidupan dunia kecuali seperti seorang yang sedang mengendarai tunggangan. Dia dalam perjalanan, dia singgah sebentar di sebuah pohon untuk berteduh, kemudian dia akan lanjutkan lagi. Pohon tempat berteduh itulah dunia, sebentar saja. Artinya kalau tidak nyaman gak apa-apa, sabar sebentar, nanti yang nyaman di sana. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Yang menarik hadirin sekalian, lihat bagaimana Abdullah bin Umar saat meriwayatkan hadis ini. Hadisnya pendek, tentang gambaran potret kehidupan dunia sama dengan sementara. Tapi lihat bagaimana Abdullah bin Umar menanggapi saat beliau menyebarkan hadis ini kepada yang lain, kepada para sahabat lainnya, kepada para tabi'in, terus menerus sampai kepada kita sekarang. Beliau berkata, idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa khudh min hayatika limautik. Subhanallah. Sambil setelah meriwayatkan hadis ini, beliau tambahkan pesan inilah yang dipahami oleh Abdullah ibnu Umar. Jika engkau berada di sore hari, ada kesempatan kebaikan hendak kau raih pahala di hadapanmu, jangan tunda sampai besok pagi. Kalau ada peluang kebaikan di pagi hari, jangan kau tunda sampai sore. Ini enggak sampai 24 jam. Menunda dari sore ke esok pagi paling cuma 12 jam. Menunda dari pagi sampai sore tidak sampai 24 jam, hanya 12 jam kurang lebih. Tapi lihat bagaimana Abdullah bin Umar memahami bahwa karena hidup kita ini sementara, jangan tunda-tunda kebaikan. Jika engkau berada di sore hari, ada kesempatan pahala di hadapanmu, jangan kau tunda sampai besok pagi, kerjakan sekarang.
Jika kau berada di pagi hari ada kesempatan pahala di hadapanmu, jangan tunda nanti sore. Kemudian kata Abdullah ibn Umar, wa khudh min sihhatika limaradik. Ambil masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Coba sekarang kita sehat, alhamdulillah, salat enak, duduk di majelis ilmu enak, bercengkrama dengan istri, anak, makan enak. Gak usah jauh-jauh, sakit bisul saja persis di bawah pantat. Enak gak? Salat susah, duduk makan susah, ngobrol sama istri sama anak susah. Bisul sembuh, sakit gigi, ngobrol gak enak, makan susah. Ketika sehat, ambil masa sehat itu untuk menumpuk pahala. Sebelum datang masa sakit, seringkali kita susah meraih pahala karena merasa uzur. Kenapa gak puasa? Sakit. Waktu sehat gak puasa juga. Jadi sehat gak puasa, sakit apalagi. Kata Abdullah ibn Umar, jadi fikih Abdullah ibn Umar dari pesan Nabi bahwa hidup di dunia sama dengan sementara itu, fikih yang difahami oleh Abdullah ibn Umar luas. Seakan-akan beliau berkata, kalau memang hidup kita sementara, jangan kau tunda. Kebaikan jangan kau tunda, segerakan. Wa khudh min hayatika limautik. Ambil masa hidupmu sebelum datang kematianmu, yang tadi sudah disebutkan, tiba-tiba tanpa permisi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bukti cinta Allah kepada seorang hamba, kasih Allah untuk seorang hamba, adalah Allah akan memberikan taufiknya agar dia beramal. Sebaliknya, bukti bahwa Allah tidak sayang kepada seorang hamba, Allah tidak memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal. Nganggur, tidak beramal. Ustadz, dari mana fahami hal tersebut? Dari hadis Nabi SAW. Boleh dicatat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabarani, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari dua jalur sahabat. Ada dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ada juga dari Anas ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan 'assalahu." Qila ya Rasulullah, wa ma 'assalahu? Qal, yuftahu lahu 'amalan salihan thumma yaqbiduhu 'alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan assalahu. Kalau secara harfiah, assala menjadikannya asal, madu. Maksudnya bagaimana? Seperti kita bingung, sahabat juga waktu itu bingung. Maka mereka bertanya, wa ma assalahu ya Rasulullah? Apa itu artinya assalahu? Dijadikan asal, dijadikan madu. Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, yuftahu lahu amalan salihah, akan dibukakan baginya taufik untuk beramal salih. Thumma yaqbiduhu alaih, kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan beramal salih. Masya Allah. Kita itu kalau dengar informasi meninggal dunia seorang bapak dalam keadaan sujud, Masya Allah, bukan siapa-siapanya kita, tapi kita, ya Allah, andai aku mendapatkan husnul khatimah seperti itu, meninggalnya dalam keadaan sujud. Padahal kita nggak kenal juga siapa bapak itu. Bukti kasih sayang Allah kepada seorang hamba, Allah berikan dia taufik untuk beramal salih dan ditutup hayatnya dalam keadaan amal salih tersebut. Kita belum ada jaminan.
kita tidak punya garansi apa-apa. Ada yang punya garansi tentang husnul khatimahnya? Tidak ada. Sekalipun ustadz, sekalipun kiai, guru, habib, tidak ada yang punya jaminan husnul khatimah. Maka sebelum husnul khatimah atau su'ul khatimah itu tiba, ada peluang pahala, jangan tunda, langsung. Karena syaitan, iblis, salah satu anak panahnya yang dilesatkan dengan busurnya itu adalah bisikan, nanti saja, besok lagi, tanggung, jamak takhir saja. Nanti kalau waktunya sudah luang, kalau momennya pas, terus ditunda, tidak beramal. Dan ini penyakit yang banyak terjadi terutama di bulan-bulan kebaikan seperti Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jalur riwayat Anas, Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Ini bedanya, tadi assalahu, ini ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan mempergunakannya. Sama sahabat juga bingung, maksudnya Allah mempergunakan seorang hamba bagaimana Rasul? Rasul menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut." Allah akan memberikan taufik kepadanya agar ia beramal salih sebelum wafatnya. Jadi kalau kita mau bercermin, apakah kita ini hamba yang dikasihi oleh Allah atau tidak, kita bisa lihat diri kita ini semangat gak dalam beramal salih? Gerak cepat atau tidak terhadap peluang kebaikan yang ada di hadapan kita, apapun itu. Meskipun sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, meskipun hanya sekedar memberikan senyuman kepada saudara muslim, meskipun hanya sekedar berkata baik kepada seorang muslim, meskipun hanya mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah atau astaghfirullah, semua kebaikan yang ada di hadapan kita ambil. Sekedar melihat ada keran di samping masjid, kok dia terbuka, kecil. Sudahlah, bukan masjid saya, bukan saya marbotnya. Tapi kalau kita tutup, tidak ada yang banyak keluar dari kita, tapi boleh jadi itu yang tercatat di sisi Allah karena kita tulus, itu yang menyebabkan kita masuk surga atau dibebaskan dari neraka. Subhanallah. Kalau kita berpikirnya seperti itu, mungkin terakhir ketika kita mematikan keran itu, kemudian kita terpeleset, terbentur kepala, meninggal dunia. Subhanallah, mudah-mudahan sekedar menggerakkan jari kita untuk menutup keran itu, itulah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jangan tunda kebaikan. Jangan tunda kebaikan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seorang berkata, "Ustadz, itu kan ideal Ustadz. Iman itu naik, turun, pasang, surut." Iya benar, itu tidak diingkari. Bahkan Nabi SAW menyampaikannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak jalur, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak." Nabi SAW bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan kesungguhannya. Kita begitu semangat. Setiap amal begitu, setiap amal
Ya salat, ya baca Quran, ya zikir, ya doa, bakti pada orang tua, baik kepada istri, semua amal. Ada titik-titik di mana dia itu betul-betul maksimal, di puncak semangat dan kesungguhan. Setiap amal ada begitunya. Tapi setiap kesungguhan yang maksimal itu ada fatrah, ada kalanya surut. Ada kalanya surut. Kemudian Nabi membedakan, membuat klasifikasi. Barang siapa yang saat surutnya itu masih dalam lingkup sunnah Nabi, maka dia beruntung. Yang pada saat surut tidak sampai tergelincir dalam maksiat, dia masih di dalam tuntunan sunnah, maka dia beruntung. Contohnya Ustaz, tadi pagi sambil jalan-jalan di atas pasar terapung, kita membahas sebuah hadis yang panjang antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Hamzalah ibn Rabi' al-Usayyidi radhiyallahu anhu, pencatat wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita itu sedang surut semangat, usahakan saat surut semangat itu bukan tergelincir dalam maksiat. Usahakan begitu. Idealnya itu adalah puncak semangat iman dengan amal salih kita. Tapi saat surut, maka setidaknya masih pada lingkup mubah. Boleh. Seperti apa? Bercengkerama dengan istri, dengan anak, belanja, usaha, bisnis, nanam tanaman, pelihara apa misalnya, hobi tertentu. Ingat, selama masih pada batasan mubah. Berolahraga kah, inikah, itukah, mubah, tidak masalah, silakan. Jangan pada saat surut semangat bermaksiat, minum khamr, nonton film porno, apa misalnya, judi, coba-coba riba, melepas pandangan melihat hal-hal yang diharamkan. Jangan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang saat surutnya itu dia masih dalam lingkup sunnah Nabi, aflah, beruntung dia, selamat dia. Waman kanat ila ghairi dzalik, siapa yang saat surut semangatnya itu dia sudah keluar dari batasan sunnah Nabi, tergelincir dalam dosa dan maksiat, faqad halak, maka dia binasa. Sekali lagi, bentuk teman, pilih sahabat bersama lingkungan yang salih. Selektiflah memilih teman dan lingkungan, karena merekalah yang akan mendukung dan memotivasi kita berada di atas kebaikan. Ustaz, rasa malas kan kadang ada, betul. Karenanya rasa malas itu dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi agar kita berdoa berlindung diri kepada Allah darinya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari lemah, tidak beramal, lemah semangatnya, lemah tekadnya, lemah kesungguhannya, wal kasal, dan malas. Malas ini penyakit. Lemah dan malas inilah yang seringkali membisikkan kita, nanti saja, kalau pas lagi semangat, nanti dululah, bentar lagi. Sebagian anak-anak ini menghadapi ujian luar biasa di hadapan gadget. Nak, makan 5 menit mah. Nak, sholat 2 menit. Sadar atau tidak, bagian dari taswif, menunda, dan terus menunda. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran mengajak kita untuk berlomba. Fastabiqul khairat, bergegaslah kalian di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mau dicatat ayatnya, fastabiqul khairat, surat Al-Baqarah ayat 148.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah menuju ampunan Allah. Wa jannatin, dan juga menuju surga Allah. Arduhas samawatu wal ardu, luasnya surga itu adalah langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Ali Imran 133. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, berlombalah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah, dalam surat Al-Hadid ayat 21. Ketika Allah menjelaskan tentang pujian bagi para nabinya, pada surat Al-Mu'minun ayat 61 Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka para nabi yang sedang dipuji oleh Allah, lihat ayat-ayat sebelumnya. Mereka itu senantiasa yusari'un, bergegas, cepat, fil khairat, dalam banyak kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka selalu terdepan dalam kebaikan-kebaikan itu. Dalam surat Fatir ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada sebagian orang itu yang zalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya. Dijelaskan oleh para ulama, dikatakan zalim karena hamba tersebut mencampur adukkan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Wa minhum muqtasid. Muqtasid dijelaskan dalam tafsir oleh para ulama, maksudnya adalah orang yang hanya merasa cukup yang wajib-wajib saja. Dia tidak lakukan yang nafilah. Dia hanya tinggalkan yang haram-haram saja, yang makruh masih sering dia langgar. Ini muqtasid. Pelit terhadap kebaikan dirinya, dia hanya cukup yang wajib saja. Dia tidak mau lakukan yang anjuran. Atau dia cukup menjauhkan yang haram saja, yang makruh dia lewat. Ini muqtasid. Yang ketiga yang paling baik, sabiqum bil khairati biiznillah, yang bergegas, terdepan, cepat dalam setiap kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama menyatakan, hendaklah kaum muslimin bergembira dengan ayat ini, karena ayat ini sebetulnya juga tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka semua berpeluang masuk surga. Zalimun li nafsih, muqtasid, sabiqun bil khairat, semuanya berpeluang masuk surga. Dan barangkali kebanyakan kita baru masuk ke kategori yang pertama, yang suka campur-campur adukkan ketaatan dengan kemaksiatan. Saya akan coba sebutkan beberapa contoh yang semoga contoh ini semakin memotivasi kita untuk berlomba mengambil, meraih peluang-peluang pahala dan kebaikan, tidak menunda-nunda lagi. Pada peristiwa perang Badar, dikisahkan oleh Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu pada kisah perang Badar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bercerita, intalaqa Rasulullah, dan seterusnya ya bahasa Arabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya bergegas sehingga mereka ingin lebih dahulu sampai ke Badar sebelum kaum musyrikin, pimpinan Abu Sufyan dan yang lain. Kemudian setelah menempati tempat di Badar, bikin camp pasukan kaum muslimin, tidak banyak waktu itu, barulah kaum musyrikin datang. Barulah kaum musyrikin di sisi yang lain datang di Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila jannatin 'arduhas samawati wal ardu." Ayo kita lawan mereka kaum musyrikin. Kita sambut bangkit menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan, "Ayo acungkan pedang kalian. Ayo jangan duduk-duduk saja, musuh sudah datang." Bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan motivasi, "Qumu ila jannah." Bangkitlah kalian menuju surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luas surga itu adalah luasnya langit dan bumi.
Ada seorang sahabat muda bernama Umair ibnul Humam al-Ansari. Umair ibnul Humam al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia bertanya, wahai Rasulullah, surga luasnya langit dan bumi? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Kemudian Umair ibnul Humam al-Ansari berkata, bakh atau bakhin. Dalam bahasa Arab, Allahu a'lam, itu diucapkan, dijelaskan dalam kamus-kamus ya. Ini kalimatu ta'ajjub. Mungkin kalau di kita mungkin begitu ya. Menyambut kebaikan itu gitu. Ingin segera. Maka Rasulullah bertanya, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin?" Apa yang membuatmu mengucapkan bakh itu tadi? Maka kata Umair ibn al-Humam al-Ansari, la wallahi ya Rasulullah, bukan keburukan, demi Allah wahai Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha. Hanya saja aku berharap aku menjadi penghuni surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka min ahliha. Sungguh engkau adalah bagian dari penghuni surga. Sampai titik ini saya belum pada klimaksnya. Saya ingin menyampaikan keterangan hadis yang luar biasa. Di dalam riwayat Muslim ini, fa akhraja tamaratin min qaranihi faja'ala ya'kulu minhunna thumma qala la in hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah farama bima kana ma'ahu min at-tamri thumma qatalahum hatta qutil. Ketika bilang bakh tadi itu, dia keluarkan kurmanya, kemudian dia keluarkan kurma dari kantung kurmanya, kemudian dia makan. Tapi dia terus berpikir, ini kalau saya masih hidup hanya karena makan, jadi terlambat masuk surga, lama berarti. Padahal mengunyah satu butir buah kurma itu butuh waktu berapa jam? Satu butir buah kurma dikunyah berapa lama? Sebentar saja, nyam selesai. Tapi lihat bagaimana sahabat ini termotivasi oleh Nabi SAW tidak menunda kebaikan. Surga, luasnya langit dan bumi. Syaratnya adalah mati syahid. Tertunda mati syahid hanya karena makan butiran buah kurma, nggak mau saya. Maka beliau lempar semua yang ada di mulutnya, semua yang ada di kantong kurmanya itu beliau lempar. Kemudian beliau masuk ke dalam medan jihad. Kemudian beliau berperang sampai akhirnya terbunuh. Ini keteladanan para sahabat radhiyallahu taala anhum menyambut kebaikan dan tidak menunda sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala rajulun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Perang Badar berlalu di tahun 2 Hijriyah. 1 tahun berikutnya perang Uhud tahun 3 Hijriyah. Terjadi hal yang berbeda. Dibawakan kisah ini oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Nabi, di perang Uhud, kabarkan kepadaku kalau aku meninggal dunia dalam peperangan ini membela agama Allah Subhanahu wa taala, akan di mana tempatku?" Maksudnya di surga atau di neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, di surga. Maka fa'alqa tamaratin fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Dia lempar korma-korma yang sedang dia makan itu di tangannya, dia lempar, kemudian dia masuk ke dalam medan jihad sampai meninggal dunia mati syahid. Masya Allah. Korma Pak. Bukan ntar dulu 5 menit, 10 menit, korma. Detik selesai. Detik saja tidak mereka relakan untuk menunda mereka menyambut janji Allah berupa surga. Kita kalau ingat hadis-hadis kisah-kisah ini, kita banyak taswifnya, banyak nantinya, banyak entarnya, banyak penundaan kita. Pada perang Tabuk, ini perang pertama menghadapi Romawi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan, tapi waktu itu musim susah, musim paceklik panjang, perang Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk berinfak. Ayo berinfaklah, biayai ini keberangkatan pasukan ini. Tenaga ada tapi biaya nggak ada. Kadang-kadang dalam kondisi sulit satu tunggangan, sebut saja kuda atau onta atau keledai, ditunggangi 3 sampai 4 orang. Saking tidak adanya. Kalau mau berangkat jihad, ada yang jalan kaki mungkin akan mati dulu sebelum sampai. Ribuan kilometer menuju tempat, lokasi. Maka di perang Tabuk atau menghadapi ancaman Romawi, di perang Tabuk, Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah, berinfak, peduli terhadap kebaikan yang dihadapi. Maka Umar ibn Khattab bercerita, qultu fi nafsi al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Kata Umar, aku ini nggak pernah menang kalau berlomba kebaikan sama Abu Bakar. Kalau aku ingin menang, hari inilah waktunya. Waktu itu Umar sedang merasa punya harta. Kebetulan Rasulullah sedang memotivasi untuk bersedekah. Umar sedang merasa punya harta. Maka beliau ingin mendahului persaingan ibadah, persaingan kebaikan ini bersama Abu Bakar. Aku ingin menangkan persaingan kebaikan ini bersama Abu Bakar. Maka beliau pulang ke rumah, bawa binisfi malihi, bawa setengah hartanya. Setengah harta. Ada yang pernah berinfak wakaf masjid setengah hartanya? Punya 1 miliar, nih Ustadz 500 juta bangunkan masjid. Punya 100 juta, nih Ustadz 50 juta buat operasional pondok pesantren. Punya 10 juta, ini Ustadz 5 jutanya buat anak-anak yatim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang ke rumah bawa setengah hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, dan pertanyaan ini juga subhanallah luar biasa. Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar berkata, "Mithlahu." Persis seperti itu. Berarti yang diberikan dengan yang disisakan sama. Berarti berapa persen? 50-50, setengah. Beliau merasa, saya memenangkan perlombaan kebaikan ini. Saya tidak dapatkan riwayat yang menjelaskan berapa banyak itu. Tapi dalam hadis ini disebutkan kemudian selanjutnya Abu Bakar baru datang setelah Umar. Datang setelah Umar. Dari sisi waktu, siapa yang lebih dahulu menyerahkan? Mungkin Abu Bakar terkalahkan. Setelah diserahkan, saya juga tidak dapatkan keterangan berapa banyak ini yang diberikan. Tapi kemudian pertanyaan Nabi yang cerdas itu sama. Ma abqaita li ahlika ya Aba Bakrin? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, taraktu lahumullaha wa rasulah. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya saja. Berarti berapa yang diberikan? Berapa yang diberikan? Semua hartanya. Umar yang bercerita, semangatnya adalah semangat berlomba kebaikan. Sejak saat itu aku tahu aku tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Inilah semangat yang tinggi, tidak menunda kebaikan. Setiap kali ada peluang ambil, siapa tahu itu adalah yang terakhir yang kita lakukan. Makanya subhanallah, seperti Abu Bakar, kita itu mungkin speechless untuk menyebutkan pujian terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, enggak sanggup kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seluruh sahabatnya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa yang hari ini puasa? Semua terdiam. Abu Bakar angkat tangannya, "Saya Rasul." Man 'ada minkumul yauma maridan? Siapa yang hari ini sudah jenguk orang sakit? Semua sahabat terdiam. Aku Rasulullah. Abu Bakar sendirian.
Man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang sudah kasih makan seorang miskin hari ini? Semua sahabat terdiam. Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan man syayya'a minkumul janazatan, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Siapa di antara kalian hari ini sudah antarkan jenazah ke pemakamannya? Sahabat juga terdiam. Abu Bakar bilang, ana ya Rasulullah. Ana. Kata Nabi SAW, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah keempat amal tersebut terkumpul pada diri seseorang kecuali dia masuk surga. Makanya disebut Abu Bakrin, orang yang selalu terdepan. Bakr, cepat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ayo, jamaah sekalian, jangan tunda kebaikan. Jangan bilang tar aja saat kalau sudah Ramadan semangatnya tinggi. Belum tentu usia kita sampai Ramadan. Kalau merasa kita ini banyak dosa, taubat istighfar kita sekarang. Jangan nunggu Ramadan. Belum tentu kita jumpa Ramadan. Belum tentu. Jaminan tidak ada. Harapan tentu. Berdoa pasti. Tapi menjamin kita pasti ketemu sama Ramadan, tidak ada yang menjamin. Selama masih ada usia, menyadari bahwa kita banyak dosa, amal soleh kita sedikit, maka bergegas. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan, di antara cara, trik yang kita lakukan saat kita sedang surut semangat adalah tanwi'ul ibadah, merubah ragam ibadah. Kemudian para ulama memberikan contoh-contoh. Pengennya saya idealis, kalau sholat zuhur nanti 4 rakaat sebelum zuhur nafilah, sama 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Saya sudah berniat seperti ini. Begitu sampai Allahu Akbar, azannya enak, ngantuk dia. Tadi niatnya pengen 4 rakaat nafilah sebelum zuhur, ini surut. Kemudian dibisik, nggak apa-apa, itu kan bukan wajib, nggak dosa kok ditinggalkan. Saat seperti itu terjadi nawwi', ganti dengan ibadah lain yang kita tetap akan dapat pahala. Apa contohnya? Ya sudah, sholat nafilah tidak, saya duduk, saya berdoa. Tidak dapat pahala nafilah, saya dapat pahala doa. Doa kita rasa-rasanya sudah lama. Kalau di stopwatch paling-paling cuma 2 menit. Pernah nggak mengukur berapa lama kita berdoa, kemudian kita merasa pegel? Insya Allah nggak lebih 5 menit. Kalau perlu uji, pasang stopwatch. Lama, kita pikir udah 15 menit, ternyata 7 menit. Sedikit sebetulnya, syaitan yang bisik, udah lama, udah banyak, udah habis doanya, ayo, ada yang lain. Kalau ini sudah capek, masih belum qomat juga, ambil mushaf Al-Quran, baca. Bukan pegang handphone, ser. Kebaikan ambil, bukan kebaikan entar dulu. Saya ingin menebus, tekad saya tadi ingin sholat 2 rakaat sebelum zuhur, teralihkan untuk yang juga membawa pahala. Kalau enggak pahala sholat, pindah ke doa. Kalau enggak doa, pindah ke baca Quran sudah Ustaz, sampai kering Ustaz, enggak komat-komat juga Ustaz. Ya sudah, zikir, istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Sudah juga Ustaz, udah kering juga Ustaz. Cari kebaikan yang lain. Oh, di sini ternyata di karpetnya ini ada kotoran, saya bersihkan. Tempat sujudnya ini kotor, barangkali nanti orang lain ada yang sini, saya ambil, kantongi. Kebaikan. Sehingga setiap peluang kebaikan di hadapan kita tidak kita sia-siakan, apapun itu. Bahkan Nabi SAW berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun sekedar menampakkan wajah ceria di hadapan saudaramu. Subhanallah. Nggak bayar, nggak pakai retribusi ini, senyum saja. Apalagi kalau kemudian salam, senyum, jabat tangan, gimana kabarnya, memasukkan rasa bahagia dengan tegur sapa. Berapa banyak pahala sudah? Senyum, pahala. Salam, pahala. Jabat tangan, pahala. Sekaligus menggugurkan dosa.
Kemudian kita masukkan rasa bahagia. Masya Allah, sudah lama gak ketemu, gimana kabar? Gimana keluarga, sehat semua? Itu saja. Kita nggak harus bayar retribusi 1.000, 2.000 untuk melakukan itu. Sudah pahala semua ini. Kemudian ternyata kita lihat ada belalang misalnya di sini. Kemudian kita di bahu teman kita. Kemudian kita, ini pahala yang lain. Ini contoh-contoh saja. Sekecil apapun ambil kesempatan untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya penyemangat kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk mengambil setiap peluang kebaikan dan pahala di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya akan ada kuis atau pertanyaan dari Ustadz kepada para jamaah. Baik. Untuk Ikhwan 1 pertanyaan dan Ahwat 2 pertanyaan. Masya Allah. Pilih kasih. Baik, untuk yang Ikhwan mudah saja. Tadi disebutkan ayat bahwa ujian kehidupan kita di dunia ini bisa berupa kesulitan, bisa juga berupa kemudahan, kebaikan dan keburukan. Di dalam surat apa, ayat berapakah hal tersebut? Nah, ahsant, barakallahu fiik. Tafadhal. Berhak untuk mendapatkan apa Ustaz? Paket umroh Pak? Tafadhal, udah berhak mendapatkan hadiah ya akhi. Untuk akhwat, semoga sudah ada mikrofon di sana. Akhwat, pertanyaannya mudah. Sahabat siapakah yang diberikan wasiat oleh Nabi SAW dengan sabdanya, hiduplah engkau di dunia seakan engkau adalah orang asing atau penyeberang jalan? Ya. Ya, silakan akhwat. Jangan berebut ya. Silakan. Halo, ya. Abdullah ibnu Umar. Masya Allah, Abdullah ibnu Umar. Mudah ya. Siapa Abdullah ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahsant. Putra dari putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang lain ya, dikasih kesempatan yang lain. Tadi di 2 jalur hadis, hadis Abu Umamah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mempergunakan dia. Apa yang dimaksud dengan mempergunakan? Maksudnya akan dibukakan taufik dan meninggal dalam keadaan baik, beramal saleh. Mumtaz, Masya Allah, tabarakallah. Allah akan berikan taufik sehingga dia beramal salih hingga ajalnya tiba. Masya Allah, sudah 2 pertanyaan ya, untuk ummahat, untuk akhwat, dan dua-duanya berhak mendapatkan door prize. Selanjutnya Ustaz, apa hikmah menunda salat karena ada rentang waktu, jeda waktu seperti Isya panjang waktunya? Iya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditunggu oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk mengimami salat Isya. Bahkan sebagian mereka ada yang tertidur hingga mendengkur dalam keadaan duduk. Mungkin begitu ya, karena cukup panjang, bukan setengah menit, tapi lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW keluar untuk memimpin salat dan beliau berkata, kalau bukan karena kekhawatiranku membebani kalian,
maka niscaya aku akan jadikan waktu salat Isya itu mundur seperti ini. Apa hikmah di balik itu? Wallahu taala a'lam. Hikmah di balik itu adalah karena ketika seseorang itu berjuang lebih lama, lebih banyak untuk masuk kepada keheningan malam, ketika semua urusan semuanya sudah selesai, maka kekhusyuan itu bisa lebih banyak. Tapi umat ini memang enggak mampu. Nabi SAW mengetahui keterbatasan umatnya, dan banyak di antara tuntunan syariat itu yang diringankan untuk umat Nabi SAW. Al-ana khaffafallahu wa alima anna fikum dha'fa. Allah meringankan dan Allah tahu ada kelemahan yang terdapat pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah semakin masuk ke dalam malam, maka sebetulnya mestinya sudah lebih selesai lagi urusan-urusan ini. Urusan-urusan keduniaan pagi sampai sore itu sudah selesai, kita tinggal fokus. Sebelum tidur, mendekat kepada Allah, bangun tidur, masih ada sisa sepertiga malam yang terakhir, kita mendekat lagi kepada Allah. Maka hikmahnya adalah kita agar terus dalam keadaan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang prima. Tapi sekali lagi, umat Nabi enggak mampu. Makanya tidak ditunda salat Isya kecuali dengan kesiapan para makmum. Saya enggak tahu apakah mungkin ada imam di sini. Kalau ada imam di sini, jangan tunda salat Isya jam 10 malam. Enggak sanggup orang menunggu. Jangankan kita, para sahabat saja menunggu sampai tertidur dan terdengar suara dengkuran mereka. Ya. Maka wallahu ta'ala a'lam, di antara hikmahnya adalah demikian. Wallahu a'lam, dan bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Bolehkah menunda mengaji untuk sholat? Kalau sholatnya sholat fardu, kita lagi menunggu sholat fardu kemudian kita mengaji, dikumandangkan iqamah, sholat dulu. Setelah sholat mengaji lagi, membaca Al-Quran maksudnya kan, mengaji kan, baca lagi Al-Quran. Jangankan mengaji, bahkan kalau sholat tahiyatul masjid kah, salat qabliyah kah, begitu dikumandangkan iqamah, maka diselesaikan salat itu, aslinya diputus juga boleh untuk bergabung bersama salat jamaah fardu, ya. Tidak masalah untuk menunda membaca Al-Qur'an di dalam rangka melaksanakan salat. Wallahu a'lam. Apakah melaksanakan kebaikan ketika sakit pahalanya lebih besar dari ketika sehat? Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sekadar, sesuai dengan kesulitan yang dihadapi saat menjalankan sebuah amal. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 251, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku kabarkan amalan yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Jadi sekaligus dua dapatnya, diampuni dosa-dosa, ditinggikan derajat. Maka para sahabat berkata, iya ya mau Rasul, mau. Yang pertama adalah isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan sulit, sakit, safar, dia tetap menyempurnakan wudunya meskipun sakit. Jadi misalnya sedang demam, bukan kalau kemudian demam dia tangannya cuman sampai sini doang misalnya, enggak, tetap sampai sini. Musim dingin misalnya, tetap dia sempurnakan. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu 'alal makarih, dalam kondisi-kondisi sulit. Ini yang pertama. Wa kathratul khuta ilal masajid, semakin banyaknya langkah menuju masjid. Makanya kalau ditanya mana yang lebih besar pahalanya, sama-sama ikhlas, sama-sama di saf pertama, sama-sama khusyuk, sama-sama bagus. Yang bedanya adalah yang satu, si A, jarak rumahnya dengan masjid 100 meter, si B jarak rumahnya 200 meter. Maka dengan pasti berdasarkan hadis ini, yang pahalanya lebih besar adalah yang lebih jauh, meskipun dua-duanya semuanya sama. Tapi ada perjuangan lebih dilakukan oleh si B yang rumahnya lebih jauh,
Karena itu para ulama mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Ini yang kedua. Dia banyak melangkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga, intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Menunggu satu salat ke salat yang lain. Dan biasanya ini mudah kita jangkau ba'dal maghrib sampai isya. Nunggu sekalian ada majelis ilmu. Biasanya kalau nggak ada majelis ilmu, susah atau tidak menunggu salat isya itu? Susah, pulang ke rumah makan. Habis makan kenyang. Habis kenyang kan begitu. Jadi yang ketiga yang dilakukan jika dilakukan dapat menggugurkan pahala dan meninggikan derajat adalah menunggu dari satu salat sampai salat berikutnya. Nanti misalnya kalau misalnya ada jamaah ini yang dari tadi habis subuh nggak keluar, dia memang nunggu sampai datangnya zuhur, masya Allah. Kata Nabi, dzalikumur ribat, itu adalah ar-ribat. Apa itu ribat? Seperti orang-orang yang menjaga tapal batas wilayah kaum muslimin, menjaganya dari serangan musuh dan lain sebagainya. Ribat. Dzalikumur ribat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perjuangan-perjuangan yang besar dilakukan oleh seseorang lebih besar pahalanya. Di antara ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang as-sabiqunal awwalun. Ayatnya saya lupa. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Tidak sama antara para sahabat yang sudah masuk Islam, yang berinfak dan berjihad bersama nabinya itu sebelum Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun berapa? 8 Hijriyah. Fathu Makkah itu 8 Hijriyah. Kata Nabi, tidak sama antara para sahabat yang masuk Islamnya, infaknya, berjihadnya sebelum Fathu Makkah dengan mereka yang baru masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Yang infak dan jihadnya sebelum Fathu Makkah, Allah firmankan a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya daripada yang infak dan jihadnya setelah Fathu Makkah. Kemudian Allah tutup wa kullu wa'adallahu al-husna, namun semuanya dijanjikan oleh Allah surga. Suatu ketika, ini saya jadi ingat ini, Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu mencaci Abdurrahman ibn Auf. Mencaci Abdurrahman ibn Auf. Kita tahu bahwa Abdurrahman ibn Auf minas sabiqin al-awwalin. Bahkan termasuk 10 al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang disebut namanya oleh Nabi bertempat di surga sekaligus. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, termasuk Abdurrahman ibn Auf. Suatu ketika Abdurrahman ibn Auf dicaci oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Biasa. Artinya dahulu sebelum jahiliyah bukan sekedar caci-cacian, bahkan saling berperang. Ada emosional terjadi pada diri Khalid ibn Walid, kemudian beliau mengumpat kepada Abdurrahman ibn Auf. Nabi marah. Inilah salah satu riwayat yang menyebutkan sababu wurudil hadis la tasubbu ashabi. Nabi menegur keras Khalid ibn Walid, jangan mencaci maki sahabatku. Bukan berarti Khalid ibn Walid bukan sahabat Nabi. Khalid ibn Walid itu baru Islamnya di tahun 7 Hijriyah bersama Amr ibn al-As, bersama Uthman ibn Abi Talha. Setelah jauh tahun 7 Hijriyah, berarti bersama Nabi lebih kurang 3 tahun saja. Nabi kan wafatnya di bulan Rabi'il Awal tahun 11 Hijriyah, berarti sekitar 3 tahun saja Khalid mendapatkan Nabi setelah Islamnya. Sementara Abdurrahman ibn Auf sejak awal keislaman, 13 tahun di Mekah plus 10 tahun Nabi di Madinah. Maka Nabi berkata kepada Khalid, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian caci maki sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas,
Itu tidak bisa dikalahkan oleh infak para sahabatku yang 1 tangkap 2 genggam ini, atau bahkan 1 genggam setengahnya saja. Ini menunjukkan bahwa para sahabat yang dahulu, yang sudah dari awal, itu mereka punya jasa yang besar, sehingga pasti pahalanya lebih banyak. Perjuangan mereka lebih besar, jihad mereka lebih besar, infak mereka lebih besar, kejujuran mereka teruji sudah lama, dan seterusnya. Maka tentu saja ya pahala akan lebih besar didapatkan oleh mereka yang perjuangannya lebih berat. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah, Ustaz? Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami dan kita semuanya. Jika ada kebenaran, itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika terdapat kekeliruan yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, buang saja kekeliruan tersebut. Kita semua bersemangat untuk kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis, sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih. Jika masih ada yang mengganjal atau perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada asatidz di Kalimantan Selatan ini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.